Look, I can do magic. Looks. Akhir-akhir ini saya lagi seneng banget main Umi TV karena saya bisa melakukan trik sulap. Kayak ngelihat ekspresinya lawan bicara saya ketika mereka kagum gitu, kayak ya ada kebanggaan tersendiri. Sebenarnya saya nggak pakai trik sulap apapun sih, tapi saya pakai kamera PTZ atau Panning Tilting Zooming dari OBS Bot yang serinya itu TEL-R. Dia punya segudang fitur buat yang suka streaming, filming, dan content creating. Banyaklah apapun yang berhubungan dengan gambar video, OBS Bot TEL-R ini memudahkan sekali. Kalau mau zoom-zoom kayak di Umi TV tadi, saya tinggal kayak gini aja. Tuh, langsung ngezoom. Kalau mau zoom out juga tinggal gestur kayak gini aja. Wah, jadi nggak perlu kameramen. Tapi ini saya bukan kampanye ya, jadi nanti dikira kampanye lagi. Biar nggak kampanye, dia juga ada gestur lain yang namanya dynamic zoom. Jadi kalau posisi seperti ini, saya tinggal gestur kayak gini aja, terus saya zoom in. Tuh, dia zoom in. Terus kalau mau zoom out tinggal sats. Nah kalau kayak gini kan nggak kampanye, karena nggak ada paslon yang nomor 4. Terus kalau kita pengen olahraga dan nggak ada kameramen, kita tinggal masuk aja ke aplikasinya, terus pilih tracking dan di tap 2 kali aja untuk tracking. Contohnya kayak gini. Jadi kalau misalkan saya mau jalan ke sini, tuh dia bakalan ngikutin. Dan ngikutinnya ini bisa sampai 360 derajat. Nah jadi bukan kayak digital zoom, lensanya nih ikut. Nah, tuh ya. Saya coba lari dikit, wah sayangnya ada kelemahan ya. Jadi kalau misal trackingnya kita terlalu cepat, dia nggak mau ngikut. Set, kalau pelan dia ikut, tapi kalau misalkan saya coba lari dikit, oh ini masih ikut. Kalau misal lari kenceng, oh masih ikut. Jadi lebih kenceng, wih, wah udah mulai putus tuh. Dan enaknya tracking ini kalau udah kita tandai dia nggak pindah. Contohnya kayak gini, set saya pindah ke sini kan. Nah di sini kan ada makhluk halus ya. Nah ini ada makhluk halus di sini. Makhluk halus ini dia nggak ke tracking, jadi dia tetap ngikut tracking saya. Dan trackingnya ini bukan cuma bisa untuk orang, untuk hewan bisa, terus untuk bagian muka bisa, upper body bisa, dan yang lebih menarik lagi bisa untuk objek. Dan trackingnya ini juga bisa disesuaikan juga. Jadi kalau misalkan mau upper body, frame-nya itu kira-kira segini. Kalau misalkan mau full body, kira-kira seperti ini full body-nya, dan ada pilihan lain juga. Wah dia lumayan cepat juga ya lensanya bergerak ya. Dan karena dia battery powered, gak butuh dicolok, jadi kita bisa gunakan dia untuk nge-vlog juga. Cuman kalau digunakan untuk nge-vlog agak aneh juga ya, karena gripnya ketika dipegang ini nggak kayak kamera pocket lainnya. Jadi kayak bulat dan kameranya ini gede banget. Tapi ini resolusi 4K 30 fps dan suara yang kalian dengarkan ini adalah live langsung dari built-in mikrofonnya si OBS Bot TEL-R. Kira-kira suaranya kayak gini, sekarang lagi berangin, dan kalau misalkan saya gunakan untuk jalan, kira-kira seperti ini. Tapi karena dia object tracking, jadi saya mau kemana aja, tuh misalkan kayak gini, dia juga bakalan tetap ngikutin. Tapi kita coba sekarang kalau misalkan kita main di resolusi 1080p 30 fps. Dan sekarang kita coba di resolusi 1080p 60 fps yang harusnya lebih stabil. Ini kalau misalkan saya gunakan untuk lari. Nanti kita coba pindah kameranya, tapi saya pengen tahu XDR-nya kayak apa. Jadi kita coba backlight. Nah, backlight-nya kayak gini. Kalau misalkan digunakan, apakah muka saya detailnya masih kelihatan? Karena yang monitoring di sini Tomo ya. Ini saya coba pegangnya aja. Kelihatan nggak Tom tapi di situ? Langitnya, langit. Muka detail gelap. Oke, jadi untuk XDR dia masih luas juga. Sekarang kita coba kalau misalkan dia digunakan sebagai untuk kamera kayak gini. Nah kalau misalkan POV-nya kita mau nge-record, coba Tom jalan mundur Tom. Nah, tuh kayak gini ya kira-kira. Oh, diem Tom. Set, terus kayak gini. Kalau kita gunakan untuk rotary shot, wah masih oke sih ya. Wah. Terus kalau untuk objek detail, kita coba di sini nih. Objek detailnya untuk autofocusnya kayak gimana? Wah, masih oke juga ya. Blurnya juga bagus di resolusi 1080p 60 fps. Mau live dengan aplikasi juga lebih nyaman karena biasanya kan kalau live itu pasti baterainya panas dan battery health-nya pasti berkurang. Nah, dengan bantuannya kamera PTZ atau kamera kedua eksternal kayak gini, HP kerjanya itu cuma sebagai monitor. Jadi layarnya aja yang bekerja, kameranya nggak bekerja. Yang ngebuat HP-nya nggak terlalu panas dan battery health-nya pun juga nggak seboros ketika kita menggunakan kamera dan juga layar. Karena untuk aplikasi kameranya ya nggak kepake.
Untuk gambarnya kalau dibandingin dengan smartphone juga lebih tajam si OBS Bot karena dia punya sensor yang lumayan gede dengan 1/1,8 inch autofocus, bukaannya ada di f1.8 dan dia punya 8 lapisan lensa untuk mengurangi distorsi, terus ada 6 aksis gyroscope dan 2 gimbal. Gambar ketika dia movement dengan trackingnya jadi lebih smooth dan stabil dan resolusinya bisa sampai 4K 30 fps. Tapi 4K 30 fps-nya ini beda. 4K 30 fps-nya ini lebih smooth ketimbang 4K 30 fps-nya di smartphone. Yang suka live-live di TikTok untuk demoin sesuatu, entah itu memasak, olahraga, atau apapun itu yang butuh movement, butuh gerakan, kalian juga nggak butuh kameramen. Jadi ibaratnya ini kamera tanpa kameramen. Karena dengan objek trackingnya tadi, lensanya yang ngikutin kita ya, bukan sekedar kayak software-softwarean, tapi memang ada gerakan. Buat ciwi-ciwi, di aplikasinya juga ada fitur beauty. Jadi kalau misalkan live belum mandi, bisa terlihat mandi. Ini muka saya aja yang pas-pasan kalau pakai filter beauty-nya OBS Bot langsung kelihatan kayak sungkok. Sungkok tuh opa Korea. Makanya ya kalau saya main Umi TV pakai OBS Bot itu jarang yang nge-skip dan biasanya juga langsung ngomong annyeonghaseyo. Wah, apakah se-Korea itu kalau pakai OBS Bot? Mau grading langsung di apps-nya juga bisa. Ada pilihan berbagai profil yang bisa kita pilih sesuai dengan kemauan. Yang suka streaming pakai NDI atau Network Device Interface, wireless lah tanpa kabel, dia juga udah support, tapi mending pakai kabel sih. Karena kalau streaming pakai wireless ya musuhnya adalah latency atau delay. Untuk konektivitasnya, Bluetooth dia pakai Bluetooth versi 5, Wi-Fi-nya di frekuensi 2,5 dan 5,8 GHz. Port USB-C-nya Type-C, sayangnya masih USB 2.0. Kalau port lain ada mini HDMI, ada micro SD. Terus di bagian depan ada baterai indikator dan juga gesture indikator yang akan berubah warna lampunya ketika gesturnya berfungsi. Di dalam paket pembeliannya kita nggak cuma dapet kabel charging aja, tapi cukup lengkap. Jadi ada kabel, terus juga ada 2-in-1 USB-C yang fungsinya itu bisa digunakan untuk UFC mode. Nah, UFC mode ini bisa digunakan dia untuk ngecas sambil kita gunakan untuk streaming pakai OBS. Dan kalau pakai OBS ya kalian mau di streaming di platform apapun bisa, karena OBS ini kan kayak pintu menuju platform-platform streaming kayak Twitch, YouTube atau apapun itu. Kalau pakai OBS, Ome aja saya pakai OBS. Terus dia juga ada tas untuk kita bawa berpergian. Bedanya dengan OBS Bot yang lebih kecil, versi mininya dulu itu cuman sekedar webcam aja ya, karena dia nggak battery powered. Nah, si OBS Bot ini udah battery powered, jadi nggak perlu dicolok. Untuk baterainya ketika saya coba sih ya tahannya sekitar 120 menit kalau saya recordnya di 1080 60 fps. Kalau 4K bisanya cuma sekitar 1 jam. Walaupun secara dimensi dia gede, tapi lumayan boros juga baterainya, karena emang kapasitasnya ini cuma 1500 mAh. Untuk waktu pengecasannya dari 0 ke 100 butuh waktu sekitar 90 menit. Kesimpulannya ya si OBS Bot Tail R ini memang ya satu kamera untuk semua, digunakan untuk streaming bisa, content creating bisa, dan itu tadi kamera yang tanpa kameramen. Kamera nggak perlu kameramen. Dan bisa dibilang dia satu-satunya kamera PTZ atau panning tilting zooming yang belum ada saingan ya. Fitur AI trackingnya ini lebih pintar sekarang, dengan semua objek bisa di tracking, gesture kontrolnya ini responsif, gambarnya juga tajam, nggak perlu kabel karena baterai powered, jadi bisa dibawa untuk ngevlog juga. Kekurangannya untuk aspek rasio dia di 16:9, jadi aspek rasio yang biasanya di desktop lah. Karena kan sekarang zamannya video vertikal ya, jadi kalau misalkan kita live pakai TikTok, Instagram, pakai OBS Bot ya itu bakalan nggak full screen, nggak kepotong kalau HP-nya posisi vertikal. Mungkin ke depan OBS bisa bikin aspek rasio vertikal juga sih ya, biar lebih ngejangkau pasar penonton mobile phone. Dan harganya ini lumayan mahal. Jadi untuk harganya dia dibanderol dengan harga 8 juta rupiah. Kalau perbandingannya untuk kamera pocket kayak DJI Pocket 3, seingat saya 7 juta, lebih mahal OBS Bot. Kalau untuk kamera vlog ya menurut saya sih lebih bagus DJI Pocket 3 ya. Tapi DJI nggak bisa objek tracking sampai 360 derajat yang lensanya ikut bergerak sih emang. Dan kalau tujuannya digunakan untuk streaming di desktop pakai OBS yang kelasnya udah profesional, yang udah menghasilin uang dari Twitch atau dari streaming apapun, dari Saweria yang biasanya disawer, ya oke lah karena dia punya banyak fitur. Tapi kalau misalkan kalian masih startup streamingnya, menurut saya sih masih banyak webcam lain yang ya harganya lebih affordable dibandingkan OBS Bot. Tapi kalau udah profesional, pengennya kayak ya penonton itu biar lebih happy dengan objek tracking yang gambar lebih tajam, ya dia bisa menjadi referensi yang menarik lah. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye. Kok lucu sih? Ya aku tahu ya, percaya ya. Terus aku di ghosting. Terus aku ketemu.
Oh, enak Ya lagi. saiki ngene ya bayangno aku ning sampean wis koyo ya sayang-sayang sembarang. Terus moro-moro aku tiba-tiba kayak ngilang gitu. Gimana ayo perasaanmu? Ya mbong